Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda dan juga Ayah. Saya di sini akan berbagi tips dan trik cara agar anak mau makan dengan banyak. Kebetulan anak saya ini yang sekarang 8 bulan, ini dari sebelum 6 bulan itu dia sudah sangat tertarik dengan makanan sebetulnya. Jadi kalau ada orang makan, dia udah mulai pengen coba gitu. Tapi pada saat sudah waktunya makan, ini dia malah susah makan. Jadi awalnya itu bayi kan suka ada ya periode pada saat dia itu malas makan, lebih pengen nyusu gitu kan. Itu berlangsung beberapa hari. Terus juga kan ya mungkin kekhawatiran banyak orang tua termasuk saya, takut dedenya itu gak gemuk gitu kan, beranggapan bahwa anak yang lucu itu harus yang gemuk, jadi dia tuh harus makan bagaimanapun caranya, dipaksa atau tidak gitu. Jadi pada saat itu ada saudara saya main gitu kan, kalau sama saya sih sebetulnya dia nggak dipaksa gitu. Kalau pada saat saudara saya main itu kan umurnya mungkin lebih tua ya, dia lebih pengalaman, jadi harus kayak gini nih, makan tuh harus dipaksa nih anaknya gitu. Jadi saya juga otomatis ngikutin gitu kan, makanya banyak kan, habisnya banyak, emang kayak gitu orang zaman dulu mah, harus dipaksa gitu, harus didorong sendoknya. Nah justru eh, cara yang seperti itu tuh malah bikin kurang tepat ya menurut saya ya, yang terjadi pada anak saya ini. Jadi dia malah cenderung jadi trauma. Jadi pada saat saya ngasih makan ke dia, dia jadi nangis gitu kan. Terus pakai kan, makanya pada saat itu pakai piring yang itu kan gitu kan, dia jadi malah nggak mau makan, nggak mau nyuap, nggak mau makan sama sekali. Jadi deket-deket sama makanan atau peralatan makan itu, jadi dia jadi trauma gitu, nangis, jadi rewel, jadi uring-uringan gitu. Jadi aduh, kayaknya ini tuh salah ya, nggak benar gitu ya. Jadi meskipun pada saat itu terjadi di umur 6 bulan lebih ya, dia baru mulai MPS-nya 6 bulan lebih, 7 bulan kurang. Harusnya kan dia makan ini, makan bubur. Jadi memang setiap anak tuh beda-beda. Jadi kita yang pertama tuh harus kenali dulu keinginan anak kita. Jadi beda anak itu memang beda, mungkin tetangga atau saudara atau anak saya dengan anak bunda itu mungkin beda gitu. Kebetulan anak saya ini sukanya itu makanan yang bukan yang bubur, jadi dia nggak mau makan yang bubur, jadi dia makan yang padat. Jadi meskipun dia udah baru 7 bulan, dia makannya tuh udah mau yang padat, jadi kayak yang di blender apa, dia tuh kurang suka. Jadi dia lebih suka kayak misalnya labu siam, saya rebus lama gitu sampai empuk gitu, dia baru mau jadi makan labu siam sendiri gitu sampai habis yang banyak gitu. Kemudian yang kedua tuh memang jangan, setelah kenali kebutuhan anak ya, kita juga harus coba berbagai macam menu yang baru gitu. Jadi takut anak bosan, takut anak nggak mau, karena memang beda-beda. Ada teman saya malah dia sampai umur 1 tahun dia nggak pengen makan yang padat, jadi pengen makannya yang bubur-bubur. Jadi kita harus, memang harus pinter-pinter jadi orang tua tuh. Jadi kalau misalnya kayak anak saya suka makanan yang padat, saya akalin aja kayak tempe tempe sama wortel, saya blender dulu. Habis itu setelah di blender saya kepal-kepal gitu, kayak kayak bikin kayak bikin bergedel gitu, nanti dia baru mau makan gitu. Terus yang kedua itu emang jangan dipaksa sih, emang kita harus sabar banget, kita harus selaten banget. Terus ya juga jangan menyerah, terus juga harus menciptakan suasana makan yang kondusif gitu. Memang kita sebagai orang tua pengen ya dia disiplin, makanya di tempat makan gitu ya mungkin 3 hari gitu kan, dia mau makan di tempat makan gitu, misalnya di kursi yang tinggi khusus untuk makan gitu kan, high chair gitu. Tapi ya pada kenyataannya ya memang susah juga, kadang-kadang dia bosan, dia nggak mau. Ya kita sekali-kali ya memang harus jalan gitu kan, keluar untuk membuat suasana baru. Intinya sih membuat suasana menyenangkan gitu. Jadi kita harus juga balance antara ego kita pengen membuat anak disiplin dan biar anak itu mau makan. Jadi kitanya juga memang harus ngakalin. Kalau misalnya anak bunda kebetulan pengen sukanya makan yang bubur gitu ya, ya kita bubur sih bubur ya pada saat dia susah makan. Tapi kalau dia lagi
moodnya lagi baik, kita juga nggak ada salahnya membuat, jadi bikin biar makanan dia belajar untuk makan makanan yang padat. Nanti kan anak kan ada punya kesukaan tersendiri gitu ya. Terus juga selalu mencoba menu-menu baru. Kadang-kadang anak tuh bosen gitu ya, udah 3 kali atau 4 kali kok dia nggak mau atau mulai disembur, ya itu berarti kita juga harus peka kalau anak itu bosan dengan menu yang kita hidangkan. Terus memang ya harus semangat, kemudian jangan jangan menyerah, harus dicoba terus gitu, pelan-pelan, jangan jangan dipaksa ya. Ya mungkin bagi sebagian anak ada yang makannya itu banyak dan mudah ya, itu sih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau yang anak yang susah memang kita harus harus sabar, harus peka, harus semangat, jangan menyerah, makan pelan-pelan. Dan gemuk itu bukan berarti selalu bagus, selalu yang penting anak kita intinya sehat sih. Kadang-kadang kan ada postur sendiri gitu anak, mungkin kalau orang tuanya gemuk anaknya gemuk, kalau anak orang tuanya juga memang kurus ya, yang penting dia selalu sehat terus berada di grafik yang normal. Bunda semangat terus ya ngasih makan untuk dedeknya, untuk bayinya. Semoga tips dari saya bermanfaat untuk Bunda biar anaknya selalu sehat dan ibunya selalu bahagia. Oh iya, saya juga akan berbagi tentang pengalaman saya atau sepengetahuan saya tentang kelebihan dan kekurangan antara MPASI buatan sendiri dan MPASI buatan pabrik. Saya juga pernah mencoba membuat MPASI itu dari beras merah yang organik, saya buat sendiri, tapi ternyata anak saya itu tidak suka. Kalau Bunda tertarik uh, dengan video saya yang itu, jangan lupa komen ya. Nanti saya akan membuat cara membuat MPASI dari beras merah sendiri. Jadi kita bikin kering. Makasih ya Bunda. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.